golongan jaket ini artinya apa, mah? Merah menandakan kamu ketua, biru biasa, dan hitam tanpa jabatan. Ya ampun, parah banget. Sekarang semuanya jadi dibuat jelas kayak gini. Bisa-bisa aku dapat hitam, mah. Mama dapat warna biru nih. Harusnya kamu juga dapat warna biru lah, karena kan kita masih ada hubungan darah. Tapi nyatanya aku beda, mah. Kenapa ya? Astagfirullah ya Tuhan, gak penting alasannya. Yang penting sekarang kamu harus melindungi diri dengan berbagai cara apapun. Tuh, kenapa para warga kumpul di depan rumah kita? Mereka udah tahu golongan jaket kamu dan mau demo. Mending sekarang kamu melarikan diri lewat pintu belakang rumah aja tuh. Ya udah deh. Akhirnya lo sampai juga di sekolah. Gue mau interogasi lo, jelasin video apa ini. Gue sih punya golongan jaket yang paling tinggi, jadi Tiara udah pasti kalah. Ini video apaan? Gue gak pernah ngomong kayak gini. Kenapa? Lo takut ketahuan ya sama gue? Jangan-jangan supaya bisa melindungi anakku, aku terpaksa buat videonya kan. Untung aja ada Fikpi, pilih avatar AI, masukin gambar orangnya, prompt dan suara yang diinginkan. Lanjut, dalam 1 menit langsung jadi. Maaf ya Ti, gue beneran gak sengaja. Kayaknya gue tipsy deh pas ngomong itu. Kalau lo emang dapat jaket merah, ngaku aja. Jadi kita bisa bikin geng. Hah? Kita bisa temenan? Datang aja ke acara nanti sore di sekolah ini. Cuman khusus untuk kita berdua aja loh acaranya. OMG, udah pasti dong kalau lo yang undang. Jangan datang ke acara itu, kamu tuh jadinya serakah. Kamu harus datang supaya bisa dapet tahta. Ikutin apa kata malaikat. Ikutin apa kata pusing nih. Ya ampun, Pel, ngapain sih lo ngaku-ngaku ke orang lain kalau lo dapet jaket merah? Emang kenapa? Gue kan dapat banyak pujian. Secara sekarang gue udah segeng sama Tiara. Lo pikir dia serius? Dia tuh kan mau jebak lo. Mustahil. Semua orang juga tahu kali kalau yang dapat jaket merah tuh cuma bisa 1 orang. Artinya dari awal gue udah ketahuan bohong. Kalau gitu gue harus temuin nyokap gue. Ini semua karena dia yang bebasin gue dari rumah. Tapi nyokap lo udah dibayarin ke luar negeri sama Tiara selama 1 tahun. Kali ini lo urus sendiri deh. Gue gak ikut-ikut soalnya lawan lo gak main-main. Mabungolnya bisik kawan kayak inian. Oh, rupanya kamu di sini. Maaf Bu, saya gak bermaksud buat bohong. Hah? Bohong? Bukannya emang kamu pemilik asli jaket merah? Tiara kan yang bohong. Seriusan Bu? Cuman kalian berdua doang yang belum pakai jaket. Gimana kalau kita bikin acara pembuktian aja? Bikin aja Bu, saya nggak takut. Waduh, kalau Tiara nggak takut, kemungkinan emang bener dia pemiliknya. Pemilik jaket merah harus cepet ditemukan supaya dia bisa memimpin negara ini dan naik tahta. Feli, aku kasih tahu kamu ya, lebih baik kamu pulang sekarang juga daripada ikut acara pembuktian itu. Kenapa? Lo iri ya kalau gue dapet jabatan yang paling tinggi? Walaupun kalian berdua special guest ya, tapi Tiara tuh udah mempengaruhi Bu Guru. Makanya, udah pasti Tiara kan pemiliknya. Gue yakin kok kalau Bu Guru itu nggak segampang itu dipengaruhin. Astaga, kamu nggak tahu aja ya kalau Bu Guru itu mata duitan. Baik, karena semuanya sudah ngumpul, saatnya kita umumkan siapa pemilik jaket merah sesungguhnya. Kasian deh lo, Feli. Kok langsung umumin pemilik? Salah dong, harusnya dibuktiin dulu. Udah nggak perlu karena saya udah tahu siapa pemiliknya. Aneh, kok nggak sesuai sih sama yang Ibu omongin tadi? Dibuktiin aja siapapun yang pegang jaket merah itu dan berkilau, maka dia pemilik aslinya. Oke, kalau gitu langsung aja buktiin, saya nggak takut. Gue mohon, ayolah bereaksi. Mulai sekarang bakal ada warna keluarga nih, Mah. Bener, biru tertinggi, merah menengah, dan hijau terendah. Wah, aku gak sabar banget kira-kira warna keluarga aku apa ya? Kalau Mama sih biru. Karena kita keluarga jadi harusnya aku dapat warna biru juga kan, Ma? Tapi kenapa nggak muncul-muncul, Mah? Oh ya udah, sekarang kamu ke sekolah dulu sembari Mama protes ke sistem. Nanti pulang sekolah pasti udah muncul kok. Oke, Ma, aku seneng deh punya Mama yang perhatian kayak Mama. Aku jadi nggak perlu repot lagi kan? Oh iya, kalau warna keluarga kamu udah muncul, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, karena itu rahasia. Oh, kayak rahasia keluarga gitu ya? Oke deh, Ma. Tiara, Dela, kebetulan banget kita ketemu di jalan gini. Ayo berangkat ke sekolah bareng? Boleh aja, tapi sebelum itu apa warna keluarga lo? Sekarang sih masih belum muncul. Kenalin, gue Tiara dan gue punya warna keluarga merah sama kayak rambut gue. Iya, sama, gue juga dapat warna merah. Kita sekasta ya kan, Ti? Karena warna keluarganya Feli belum muncul, ya udah deh, boleh kita temenan sama dia. Tapi kalau udah muncul dan beda, berarti kita harus musuhan. Loh, kok jadi ada perbedaan antar warna keluarga sih? Iya, karena kita tuh nggak boleh berinteraksi sama orang yang beda warna keluarganya. Kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa kita ya ampun, gue nggak mau hal itu terjadi kepada gue. Kalau gitu bagus dong warna keluarganya belum muncul, jadi gue bisa temenan sama siapa aja. Weh, kita telat nih. Telat apaan? Kan baru jam 6. Kalau warna keluarga lo merah, artinya lo harus datang ke sekolah jam 6 pagi. Tapi kalau warna keluarga lo biru, ya terserah. Paling sengsara sih warna hijau, harus datang ke sekolah dari tengah malam. Aduh, kok dunia jadi serem gini sih? Oke anak-anak, pelajaran dimulai. Ini kenapa sepi banget, Bu? Orangnya di sini bisa dihitung dengan jari. Kan kalau warna keluarganya beda tuh nggak boleh berinteraksi. Makanya tiap warna tuh punya kelasnya masing-masing. Itu artinya saya masuk ke warna keluarga hijau. Hah? Itu kan warna keluarga yang paling rendah. Aduh. Oh, jadi kamu meremehkan warna keluarganya kita? Emangnya kamu bukan dapat warna keluarga hijau? Sebenarnya saya belum dapat sama sekali, Bu. Warna keluarganya masih loading.
Jangan-jangan lo nggak dapet warna keluarga lagi. Itu mah lebih buruk daripada hijau. Hah? Masih loading? Bu guru ada ngoceh apa tuh? Gue berusaha denger tapi nggak bisa. Feli, sepertinya kamu harus ikut saya ke suatu tempat. Hah? Lo pasti mau dihabisin sama bu guru tuh. Apaan sih, kayak jadi orang kok kompor banget. Ya udah Bu, saya bakal ikut. Ibu, sebenarnya ini kita mau kemana ya? Kita akan pergi sejauh mungkin dari kota supaya nggak bertemu sama orang lain. Jangan-jangan bener kata Keisha lagi kalau saya mau dihabisin sama ibu. Saya nggak punya hak untuk menghabisi kamu. Saya tuh cuman mau kasih tahu kamu sesuatu tapi harus jauh dari orang lain. Oh oke, kayaknya penting banget tuh. Nah di sini aja. Kalau kamu mau warna keluarga kamu muncul, kamu tinggal tahan nafas aja selama 3 detik. Hah? Kalau itu caranya mah udah saya lakuin dari dulu Bu. Oke, saya bakal coba. 3, 2, 1. Gimana sekarang warna keluarga kamu udah muncul kan? Iya udah muncul Bu, tapi kok aneh ya warnanya bukan seutuhnya biru tapi ada merahnya juga. Wah itu artinya kita nggak boleh berinteraksi. Bu guru, aduh mampus gue bisa-bisa dikira ngabisi bu guru. Gue kabur aja deh. Hai kakak, selamat datang. Loh, kok aura kakak beda ya, kayak bersinar-sinar gitu? Iya deh, sebenarnya kakak agak bingung kenapa kakak dapat warna keluarganya setengah merah dan setengah biru. Yang bener aja kak, setengah biru dan setengah merah itu kan artinya diatur ekspresi atau diatur aktivitas sama jodoh. Diatur ekspresi aja deh, gue penasaran kira-kira dia bakal buat gue senyum terus gak ya? Nak, kamu harus sekolah sekarang, udah gak ada yang ketinggalan kan? Iya ma, udah gak ada. Hah? Loh, kenapa kamu berekspresi kayak gitu ke mama? Emangnya mama ada buat salah sama kamu? Nggak ada ma, malah selama ini mama selalu baik sama aku. Ya udah kalau gitu kamu kasih penjelasan ke mama. Karena kalau kamu kasih ekspresi ke mama kayak gitu, mama jadi sedih. Ini semua karena ekspresi aku diatur sama jodoh aku, mah. Astaga, itu artinya jodoh kamu nggak baik, nak. Cepet tinggalin. Mama baik banget deh, perhatian sama aku. Hah? Bodoh. Astaga, kenapa kamu ngatain mama kayak gitu? Kan jadinya mama tersungging. Aku beneran gak sengaja, ma. Ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama jodoh aku deh. Aku harus cari tahu kan? Gak perlu cari tahu, kamu putusin aja tali silaturahmimu sama jodohmu ke bu guru sana. Jadi dia gak bisa ngendalin lagi. Iya deh, ma. Bu, saya mau putusin tali silaturahmi saya dengan jodoh saya. Loh, kenapa kalau kamu putusin kamu gak akan dapat jodoh dan jomblo selamanya? Hah, itu artinya aku bakal jadi perawan tua. Iya udah kalau gitu untuk sementara waktu saya bakal ngelawan mama saya dulu. Lah, emangnya kamu nggak tahu ya kalau mama kamu nyembunyiin sesuatu dari kamu? Masa sih Bu, saya nggak percaya. Loh, oh ternyata kamu dikendalin ekspresi sama jodoh kamu. Tuh, jodoh kamu aja setuju. Ya udah untuk memecahkan misteri ini saya harus ketemu sama jodoh saya kan. Tapi dia di mana saya nggak tahu, Bu, nggak ada cluenya. Kamu tenang aja, Ibu yakin dia sebentar lagi bakal ngasih tahu kok dia berada di mana. Oh gitu. Hah? Ini akang haknya. Hah? Ngapain sih dari tadi lidah lo nyentuh gigi lo mulu, Vel? Gue juga nggak tahu artinya apa, tapi mungkin jodoh gue mau nunjukin sesuatu dari gigi gue. Coba-coba lo jelasin lebih dalam lagi. Gue mau ketemu dia, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Terus tiba-tiba nunjukin gigi gue kayak gitu. Oh alah, masa gitu aja nggak paham, Vel? Artinya jodoh lo ada di jalan gigi tuh yang ada di ujung jalan sana. Oh gitu, oke, gue bakal kesana sekarang juga. Bukannya jodoh lo udah larang lo ya buat ketemu sama jodoh lo? Hah? Iya, gue udah utusin nyokap lo buat jaga lo. Katanya sih jangan sampai lo ketemu sama jodoh lo itu. Tapi ya udah gue nggak ketemu. Wah, akhirnya gue bisa ngelepasin diri dari si Keisha itu. Sekarang gue udah sampai nih di jalan gigi. Selamat datang. Kamu ada perlu apa di sini? Hah? Gue baru sadar kalau di sini ada rumah sekecil ini. Kamu jangan remehin saya. Coba deh kamu pikir pakai logika. Kenapa rumah kecil pakai satpam ya? Kok aneh? Tuh, kamu udah mulai menemukan clue. Mau masuk dulu nggak ketemu sama bos saya di dalam? Jangan-jangan jodoh saya adalah bos bapak. Tapi dia nggak memberikan ekspresi sama sekali buat gue. Ya udah berarti bukan. Bisa aja kan jodoh kamu saya. Hehe. Apaan sih Pak, goda-goda saya kayak gitu? Geli. Udah berapa jam jodoh gue nggak ngendalin ekspresi gue. Aneh kan? Vel, gue iri deh sama lo. Soalnya kan selama ini nyokap lo selalu baik dan gak pernah marahin lo. Iya, dia selalu kasih gue uang jajan. Tapi apa lo nggak curiga nyokap lo bersikap kayak gitu? Soalnya kan ibu-ibu tuh suka marah. Jangan samain gue sama mama gue ya. Ternyata lo masih belum melepas tali silaturahmi lo sama jodoh lo dan ekspresi lo masih dikendalikan. Please jangan bilangin ke nyokap gue mohon. Gue bakal kasih berapapun ke lo deh. Mau 1 miliar, 5 miliar. Gak usah kayak gitu ya, gue gak mata duitan. Oh gitu, jadi gue harus percaya sama lo. Hah? Loh, kenapa gue tiba-tiba jadi juling? Loh, ekspresi lo gak beraturan karena sebentar lagi lo mau ketemu sama jodoh lo. Tapi gue mohon jangan sampai ketahuan sama emak gue ya. Untung aja gak ada satpam itu yang jaga. Sekarang gue bisa ketemu sama jodoh gue kan. Kenapa dia ekspresinya flat? Kalau gitu gue bakal buka dalam 3, 2, 1.
bisa tuh. Ngapain kamu? Bisa mengontrol adik atau satpam. Adik aja deh, soalnya lebih menarik kan? Kebetulan banget mama mau minta kamu jadi detektif. Pasti mama mau nyuruh aku buat awasin adik kan? Tenang aja mah, aku bisa kontrol dia. Berarti kalau dia mau ngapa-ngapain itu harus izin kamu dulu. Kamu harus jadi kakak yang baik. Iya mah, mana mungkin dia mau macem-macem aku izinin. Aku kan kakak yang posesif. Dalam batas wajar aja ya nak, mama harap kamu bisa jaga adik dengan baik. Emang ada apa sih sama adik mah? Mama sampai overprotective gitu. Adik itu... udahlah, yang penting kan kamu jaga dia. Itu pesan mama. Aku udah mau berangkat ke sekolah nih, mah. Mana si adek? Pasti dia masih malas-malasan kan di dalam kamar. Mama yang urus. Kamu pergi aja lah. Oh, ya udah, oke deh, mah. Akhirnya sampai juga di depan gerbang sekolah. Adek mau bolos. Karena gue kakak yang baik, jadi kali ini izinin aja deh. Kamu telat, gak boleh masuk. Ya pak, baru juga telat berapa detik. Ayolah bapak yang baik dan ganteng. Pulang aja kamu, gak niat sekolah ngapain kesini. Kalau udah kayak gini kan gue harus ngeluarin jurus jitu. Bapak tahu Hani kan? Hani itu adalah adik saya tahu banget bapak tuh suka ngeliatin dia. Yang bener, kamu bisa bikin saya ketemu sama dia. Kalau bisa saya bakal bukain gerbang deh. Ya jelas bisa dong. Wah, akhirnya kebuka. Makasih banyak ya pak. Kapan saya bisa ketemu? Ya, malah ditinggal. Well, ini gawat, ini tentang adek lo. Kenapa sama adek gue? Oh, pasti lo mau ngasih tau gue kalau adek gue bolos kan? Dia ada di rumah tetangga gue, nongkrong gitu di depan rumahnya. Tapi, itu kan rumah temannya, jadi wajar aja kalau dia mau nongkrong, mungkin janjian. Nah, sekarang dia mau makan, mungkin mereka makan bareng, izinin. Oh, ternyata lo kontrol dia ya? Ya udah, kalau gitu gue jadi tenang. Ada apa sih sama lo? Jangan-jangan lo demam ya? Enggak, parnoan banget lo. Soalnya tetangga gue itu suka culik orang, makanya gue takut. Itu nggak mungkin terjadi kok, karena apapun aktivitas yang dia lakukan, adek gue pasti minta izin sama gue. Kan kalau diculik terjadi begitu cepat, mana sempat buat minta izin. Aneh-aneh aja deh lo. Lah iya juga ya. Adek kamu mana? Kan ini udah sore, belum pulang-pulang loh dia. Mama khawatir. Aku juga nggak tahu mas, soalnya udah beberapa jam ini dia nggak ada kabar sama sekali. Itu artinya dia nggak ada ngelakuin aktivitas apapun. Iya mah, itu maksudnya apa ya? Mungkin aja dia tuh lagi dikendalikan orang lain. Kamu tahu nggak lokasi dia di mana? Setahu aku sih dia terakhir itu ada di rumah tetangganya Kesha. Oh, Kesha teman kamu itu. Ini semua karena kamu nggak bisa jaga adek kamu dengan bener. Iya mas, salahin aja aku terus-terusan. Ya udah aku bakal cari adek di luar deh. Pokoknya kamu nggak boleh pulang sampai kamu nemuin adekmu. Kamu kemana? Kok nggak ada aktivitas lagi yang bisa kakak kontrol sih? Ih, ada apa, Vel? Kelihatannya lo panik banget. Kesha, jangan makan dulu. Taruh makanannya sekarang. Ya ampun, padahal gue lagi lapar-lapernya. Kenapa sih? Temenin gue buat ngelabrak rumah tetangga lo itu. Jangan-jangan bener lagi kecurigaan gue kalau adek lo kenapa-napa kan? Ya, gue juga mulai curiga. Jadi gue mulai percaya sama lo, Kay. Tapi kalau sampai kita labrak dan ternyata nggak ada apa-apa di sana, kita tuh bisa ditangkap polisi, Vel. Kalau untuk ditangkap polisi sih, gue yakin nggak mungkin. Karena gue udah yakin banget kalau adek gue diapa-apain. Ya udah, kalau lo bersikeras, gue kebetulan punya kunci rumahnya. Oh, punya. Padahal otot-otot gue udah siap buat dobrak lo. Kiri aman, kanan aman. Sekarang saatnya menyusup.